Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, pembahasan materi kita adalah manfaat dan kegunaan penelitian. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, biasanya ada peneliti yang mereka memisahkan antara manfaat penelitian dan kegunaan penelitian. Tetapi biasanya saya antara manfaat dan kegunaan penelitian saya jadikan satu dalam pembahasan. Mengapa demikian? Karena ketika kita melihat definisi dari manfaat dan kegunaan, pada intinya adalah sama. Kita lihat, ya, kegunaan penelitian adalah narasi objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah tujuan penelitian terpenuhi, ya. Sebuah narasi yang sifatnya objektif, yang menggambarkan hal-hal yang didapat setelah tujuan penelitian terpenuhi, ya. Setelah tujuan penelitian terpenuhi, maka dinarasikan atau menggambarkan hal-hal yang bersifat objektif, ya. Kemudian yang kedua, ya, manfaat, ya. Manfaat adalah kegunaan. Nah, ya. Jadi manfaat adalah kegunaan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, ketika melakukan penelitian, saya selalu menggabungkan manfaat dan kegunaan penelitian dalam setiap penulisan. Karena pada intinya, pada endingnya adalah sama. Tapi ada peneliti yang membedakan. Manfaat penelitian itemnya lain, kegunaan penelitian juga bagiannya lain, seperti itu. Itu bukan aturan yang baku yang telah ditentukan dalam menulis sebuah karya ilmiah. Tergantung keinginan kita selama tidak keluar dari koridor penelitian ilmiah. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Untuk manfaat dan kegunaan penelitian, ya, nanti kita bisa menguraikan manfaat secara teoritis, ya, manfaat secara teori, secara aturan, maupun manfaat secara praktis, ya. Praktis itu penerapannya di lapangan bagaimana? Apa manfaat dari penelitian yang kita lakukan, ya, secara praktek, dan bagaimana manfaat dan kegunaan penelitian secara teori, ya. Bisa kita bagi menjadi dua. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikut ini langsung kita ke contoh pembahasan. Contoh judul penelitiannya sama seperti judul yang kemarin yang sudah saya katakan, agar kita tidak bingung atau rancu. Jadi judulnya satu, nanti kita urai secara berlahan-lahan, nanti akhirnya akan menjadi sebuah proposal penelitian yang utuh. Sebelumnya sudah saya jelaskan, poin A itu latar belakang masalah. Kemudian poin B-nya identifikasi masalah. Poin C-nya batasan masalah. Poin D-nya adalah rumusan masalah. Ya, sudah kita jelaskan kemarin satu persatu. Nanti tinggal diulang kembali bagi yang sudah lupa.
Kemudian poin E-nya, ya, ini E ya, poin E-nya adalah tujuan penelitian, sudah kita jelaskan juga. Maka poin F-nya, poin berikutnya adalah manfaat dan kegunaan penelitian, ya. Jadi sebelum kita melihat manfaat dan kegunaan penelitian satu persatu, mungkin di kalimat pengantarnya bisa kita buat contoh seperti yang ada ini. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara teoritis dan praktis, ya. Secara teoritis dan praktis. Apa manfaat dan kegunaannya? Yang pertama, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, ya, bagi S1 jika dia menyusun skripsi, untuk memperoleh gelar sarjana. Jika dia menyusun tesis, untuk memperoleh gelar magister. Jika dia menyusun disertasi, maka untuk memperoleh gelar doktor pada program studi yang tempat kita kuliah, kemudian jurusannya apa, kemudian universitasnya apa. Misalnya program studi hukum tata negara, jurusan syariah dan ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Itu manfaat dan kegunaan. Kemudian yang kedua, sebagai wahana untuk mengasah, kemudian mengembangkan dan meningkatkan sebuah wacana dan pemikiran bagi peneliti. Kemudian yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum. Misalnya apa judul penelitian kita? Misalnya apa jurusan kita atau prodi kita, bidang hukum, misalnya tata negara, terkhusus permasalahan, masukkanlah judul kita itu. Kemudian yang keempat, bisa menambah literatur atau bahan-bahan informasi serta referensi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian penelitian selanjutnya di masa akan datang. Kemudian yang kelima, bisa menambah literatur kepustakaan di tempat alma mater penulis mencari ilmu, dan bisa ditambah manfaat dan kegunaan yang lain. Tidak ada batasnya, ya, tidak ada batasnya. Ya, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6, boleh 7 dan seterusnya, ya. Itulah cara membuat manfaat dan kegunaan penelitian. Mudah-mudahan materi singkat ini bisa kita pahami, sehingga nanti dalam membuat proposal, baik itu proposal tugas akhir skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi, atau penelitian-penelitian ilmiah lainnya, ya, mungkin bagi dosen, ya, penelitian bisa dari Litbang Kementerian Agama, ya. Bagi dosen yang umum mungkin dari Kementerian Ristek Dikti, ya. Pada intinya sama. Jika penelitian itu adalah penelitian hukum, maka manfaat dan kegunaannya sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.